Yang selanjutnya adalah pembagian polinomial. Pada prinsipnya, operasi pembagian suku banyak atau polinomial bersesuaian dengan pembagian pada bilangan. Bentuk umum dari pembagian polinomial adalah yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambahkan dengan sisa. Sebagai contoh, pembagian dengan cara bersusun ke bawah seperti berikut. Pembagian dengan metode bersusun. Pada pembagian ini, yang dibagi adalah 2x kubik dikurang 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Sedangkan x kurang 3 adalah pembagi. Kemudian, bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil dari pembagian polinomial tersebut? Yang pertama, 2x kubik yang merupakan suku pertama dari yang dibagi dengan pembaginya, yakni 2x kubik dibagi dengan x. Hasilnya 2x kuadrat. Kemudian 2x kuadrat ini dikalikan dengan yang dibagi, yakni 2x kuadrat dikalikan dengan x kurang 3. Hasilnya 2x kubik dikurang 6x kuadrat. Kemudian dikurangi. Jadi 2x kubik dikurang 2x kubik hasilnya 0. Sedangkan min 5x kuadrat dikurang min 6x kuadrat hasilnya plus x kuadrat. Kemudian diturunkan yang di atas, 4x turun ke bawah, hasilnya x kuadrat ditambah 4x. Dengan metode yang pertama, x kuadrat dibagi dengan x kurang 3, hasilnya adalah x. Terus x ini dikalikan lagi dengan yang dibagi, dengan pembagi maksudnya, menghasilkan hasil x kuadrat dikurang 6x. Kemudian dikurangi, x kuadrat dikurang x kuadrat hasilnya 0. Sedangkan 4x dikurang 6x min 6x kuadrat hasilnya plus 7x. Kemudian diturunkan 3 turun ke bawah. Lalu 7x ini dibagi dengan yang dibagi, hasilnya memperoleh 7. Kemudian 7 dikali dengan x dikurang 3, jadi 7x dikurang 21. Kemudian dikurangi 7x dikurang 7x hasilnya 0, sedangkan 3 dikurang min 21 hasilnya plus 24. Jadi 2x kuadrat ditambah x tambah 7 adalah hasil bagi, sedangkan 24 adalah sisa. Jadi di sini 2x kubik dikurang 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 adalah yang dibagi, x kurang 3 adalah pembagi, sedangkan 2x kuadrat ditambah x ditambah 7 adalah hasil bagi, dan 24 adalah sisa. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian dengan metode Horner. Untuk pembagian dengan metode Horner, pertama-tama yaitu dengan menuliskan koefisiennya terlebih dahulu. Jadi dari bilangan pembaginya, koefisiennya dituliskan ada 2, min 5, 4, 3. Untuk metode Horner sendiri, dalam penulisan koefisiennya harus urut dari mulai pangkat yang paling besar hingga pangkat yang terkecil. Apabila misal ada bilangan yang tidak ada pangkatnya, maksudnya apabila terdapat yang tidak ada koefisiennya, maka dituliskan dengan 0. Kemudian dibagi dengan x min 3 dijadikan x sama dengan 3, kemudian 3 dijadikan sebagai pembagi. Kemudian setelah itu koefisien yang pertama diturunkan menghasilkan 2, kemudian dikalikan dengan hasilnya dikalikan dengan pembagi, yaitu dengan 3, dikalikan 3 menghasilkan 6. Kemudian selanjutnya min 5 ditambahkan dengan 6 menghasilkan 1. Kemudian dari hasil 1 ini dikalikan lagi dengan 3 menghasilkan 3. Kemudian ditambahkan dengan koefisien di atasnya, 4 ditambah 3 menghasilkan 7. Kemudian 7 dikali lagi dengan pembaginya yaitu 3 menghasilkan angka 21. Kemudian ditambahkan 3 ditambah 21, bilangan yang terakhir ini merupakan sisanya. Bilangan 2, 1, dan 7 ini merupakan koefisien hasil bagi Horner. Dalam hal ini x min 3 dinamakan bagi,
Kemudian 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4x plus 3 dinamakan yang dibagi. Kemudian 2x kuadrat plus x plus 7 dinamakan hasil bagi. Kemudian 24 dinamakan sebagai sisa pembagian. Sehingga berlaku 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan x min 3 dikali dalam kurung 2x kuadrat plus x plus 7 tutup kurung plus 24. Selanjutnya pembagian polinomial dengan x min a. Jika polinomial px dibagi dengan x min a akan berhasil bagi yaitu hx dan sisa s, maka dapat kita tuliskan yaitu px sama dengan x dalam kurung x min a tutup kurung dikali hx yang merupakan hasil baginya ditambah dengan sisa. Untuk x sama dengan a berlaku. Jadi misal pa sama dengan dalam kurung a kurang a tutup kurung dikali hasil bagi a ditambah dengan sisanya. Jadi PA sama dengan 0 dikali hasil bagi A ditambah S menghasilkan PA sama dengan S. Jadi menurut teorema Horner untuk suku banyak PX dibagi dengan X min A akan diperoleh hasil bagi yang sama dan sisa bagian adalah akan diperoleh hasil bagi dan sisa pembagian adalah PA. Untuk selanjutnya ini akan kita kenal dengan sebutan teorema sisa. Iya, Bu. Kemudian pembagian polinomial dengan AX dikurang B. Jika polinomial PX dibagi dengan X dikurang B per A, akan kita peroleh hasil bagi dan sisa sebagai berikut. Di sini PX merupakan yang dibagi, sedangkan pembaginya adalah X dikurang B per A. Jadi PX sama dengan X dikurang B per A dikali HX yang merupakan hasil ditambah S. S adalah sisa. Jadi PX sama dengan A per A dikali X dikurang B per A dikali HX ditambah S. Kemudian kita uraikan. Jadi PX sama dengan A dikali X dikurang B per A dikali HX per A ditambah S. Kemudian dikali masukkan atau kali silang A dikali X hasilnya AX, A minus B per A dikali A hasilnya minus B. Kemudian AX kurang B dikali HX per A ditambah S. Jadi PX sama dengan AX kurang B dikali HX per A ditambah S. Kemudian jika X sama dengan B per A maka berlaku substitusikan nilai X menjadi B per A. Jadi B per A sama dengan A dikali B per A dikurang B dikali H dikali B per A dikurang A di per A ditambah S. Kemudian B per A sama dengan A dikali B per A hasilnya B dikurang B hasilnya 0. Kemudian H dikali B per A di per A ditambah S. Yang sisanya tetap sama. Jadi 0 dikali H kali B per A sama dengan ditambah S hasilnya 0. Jadi B per A sama dengan S. Jadi nilai dari B per A sama dengan sisa. Kemudian pembagian polinomial dengan X min X1 kali X min X2. Jika polinom PX dibagi dengan X min 1 kali X min X2 akan menghasilkan hasil bagi dan sisa pembagian dengan 2 kali tahapan Horner atau Horner tingkat 2. Pada tingkat pertama PX dibagi dengan X min X1 menghasilkan hasil bagi H1X dan sisa S1. Kemudian pada tingkat kedua hasil bagi H1X dibagi dengan X min X2 menghasilkan hasil bagi H2X dan sisa S2. Prosesnya adalah sebagai berikut. PX sama dengan X min X1 yang merupakan pembagi dikali H1X yang merupakan hasil dari pembagian dari PX dan juga X min X1 ditambah dengan sisa pembagi yang pertama. Kemudian PX sama dengan X min X1 dikali dengan X min X2 dikali dengan hasil bagi pembagian yang kedua ditambah dengan sisa 2 ditambah dengan sisa 1. PX sama dengan X min X1 dikali X min X2 dikali dengan hasil bagi pembagian yang kedua yaitu H2X plus X min X1 kali sisa bagi yang 2.
ditambah S1. Jadi menurut teorema Horner untuk suku banyak Px dibagi x min x1 dikali x min x2 akan menghasilkan hasil bagi H2x dan sisa pembagian adalah x min x1 S2 plus S1. Contoh hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial x pangkat 3 min 3x kuadrat min 5x min 3 dibagi dengan x min 2 adalah dengan cara skema Horner, yaitu dituliskan terlebih dahulu koefisien dari bilangan atau bilangan yang dibagi. Jadi untuk x pangkat 3 koefisiennya adalah 1, kemudian min 3x kuadrat koefisiennya adalah min 3, min 5x koefisiennya min 5, min 3 koefisiennya min 3. Kemudian dituliskan x min 2, maka berlaku x sama dengan 2. Bilangan 2 menjadi bilangan pembagi. Kemudian 2 dikali 1 menghasilkan 2, nantinya min 3 akan ditambahkan dengan 2 menghasilkan min 1, kemudian min 1 dikalikan lagi secara menyilang dengan pembagi yaitu 2 menghasilkan min 2, min 5 ditambahkan dengan min 2 menghasilkan min 7, min 7 dikalikan dengan 2 min 14 hasilnya min 14 ditambahkan dengan min 3 menghasilkan min 17. Jadinya 1 min 1 dengan min 7 merupakan koefisien hasil bagi dari pembagian x pangkat 3 min 3x kuadrat min 5x min 3 dibagi dengan x min 2. Kemudian bilangan atau koefisien yang terakhir min 17 merupakan sisa dari hasil pembagiannya. Maka pilihan yang sesuai yaitu adalah yang C, yaitu x2 min x min 7 merupakan hasil baginya dan min 17 merupakan sisa pembagiannya. Contoh soal yang kedua, hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial x kubik ditambah 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 dibagi dengan x tambah 2 adalah kemudian pembahasannya kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode awal, yakni pembagian bersusun dengan x kubik ditambah 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 adalah yang dibagi, sedangkan x ditambah 2 adalah pembagi. Jadi cara yang pertama adalah kita membagi x kubik ini dengan koefisien, dengan variabel maksudnya yang terdapat pada pembagi. X kubik dibagi dengan x hasilnya x kuadrat, kita tuliskan di bagian atas. Yang di atas ini adalah hasil bagi dari pembagian tersebut. Kemudian x kuadrat ini dikalikan dengan pembagi. Hasilnya memperoleh x kubik ditambah 2x kuadrat. Kemudian dikurangi x kubik dikurang x kubik hasilnya 0. 5x kuadrat dikurang 2x kuadrat hasilnya 3x kuadrat. Kemudian 4x ditambah 2 diturunkan. Jadi 3x kuadrat ditambah 4x. Kemudian yang selanjutnya adalah 3x ini kita bagi dengan variabel dari pembagi tersebut. Seperti cara awal hasilnya memperoleh 3x. Jadi 3x kuadrat dibagi x hasilnya 3x. Jadi 3x ini kemudian dikalikan lagi dengan x ditambah 2. Hasilnya memperoleh 3x kuadrat ditambah 6x. Kemudian dikurangi 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat hasilnya 0. Sedangkan 4x dikurang 6x hasilnya minus 2. Kemudian 2 turun ke bawah. Setelah itu yang selanjutnya masih tetap pada tahap yang awal, yakni min 2x dibagi dengan variabel dari yang pembagi. Jadi min 2x dibagi x hasilnya minus 2 ditulis di atas. Jadi kemudian minus 2 ini dikali dengan yang pembagi hasilnya memperoleh min 2x dikurang 4. Kemudian dikurang min 2x dikurang min 2x hasilnya 0. Sedangkan 2 dikurang minus 4 hasilnya 6. Kemudian untuk mengetahui jawabannya adalah x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 adalah hasil bagi. Sedangkan sisa adalah 6. Jadi pada di sini jikalau yang dibagi berderajat 3 sedangkan pembaginya berderajat 1, maka hasil baginya pasti berderajat 2. Kemudian cara Horner. Selanjutnya bisa juga digunakan dengan menggunakan skema Horner. Dituliskan dulu koefisien dari bilangan yang dibagi yaitu x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 4x plus 2. Koefisiennya dituliskan, maka x pangkat 3 berkoefisien 1, 5x kuadrat berkoefisien 5, 4x berkoefisien 4, dan 2 berkoefisien 2.
Kemudian X plus 2 selaku pembagi maka berlaku X sama dengan min 2. Min 2 maka digunakan sebagai koefisien pembagi. Kemudian bilangan koefisien yang pertama yaitu 1 turun. Kemudian dikalikan dengan bilangan pembagi yaitu min 2 menghasilkan min 2. Kemudian dijumlahkan 5 ditambah min 2 menghasilkan 3. 3 dikali dengan pembagi min 2 menghasilkan min 6. Kemudian koefisien ketiga 4 ditambahkan dengan min 6 menghasilkan min 2. Min 2 dikalikan lagi dengan pembagi secara menyilang menghasilkan 4. 4 ditambahkan dengan koefisien keempat yaitu 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Menghasilkan 1, 3 dan min 2 merupakan koefisien hasil bagi dan 6 merupakan sisanya. Jadi dapat dituliskan hasil baginya sama dengan 1x kuadrat atau x kuadrat plus 3x dikurangi 2 dan sisanya 6. Jadi pilihannya sesuai yaitu B, x kuadrat plus 3x min 2 sebagai hasil bagi dan 6 sebagai sisanya.